Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada, mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya hanya ingin sedikit berbagi kepada sahabat yang menanyakan. Mudah-mudahan ini juga bisa untuk tambahan untuk sahabat-sahabat pemula ataupun sahabat yang lainnya. Jadi ini terapu bekas dari charger HP ya. Apakah tidak bisa digunakan untuk induktor menyalakan sebuah lampu LED DC? Kurang lebih seperti itu secara spesifikasinya sahabat ya. Jadi sahabat kita menanyakan, apakah bekas terapu dari sebuah charger yang berkaki 6 ini tidak bisa untuk menyalakan sebuah lampu LED DC? Itu ya sahabat pertanyaannya. Ini saya akan jawab sedikit aja, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi sebuah jawaban. Sebenarnya di video saya dulu itu ada, tapi tak cari tadi nggak ketemu sahabat ya. Ini saya ulas kembali walaupun sedikit, nggak usah panjang-panjang videonya. Yang jelas sahabat bisa meringankan apa yang menjadi sebuah pertanyaan sekurang-kurangnya, bisa menjadi sebuah gambaran aja bahwasanya kalau untuk sebuah terapu yang bekas charger ini sahabat ya, ini kalau secara logika ataupun spesifikasinya tidak bisa sahabat ya. Ini barusan saya ngelepas juga ini. Jadi kalau kita melihat dari sisi kaki-kaki daripada terapu ini bekas charger ya, ini ada 6. Ada primer, sekunder, dan feedback sahabat ya. Ini tentunya di sini jelas nggak bisa. Terus jumlah lilitan ini mungkin terlalu sedikit ya. Jadi mungkin itu nggak bisa menyalakan karena di sini kalaupun di antara salah satu kaki terapu ini teraliri untuk lewat, ini yang jelas dia mengeluarkan sebuah RF yang ini menginduksi dengan yang lain. Yang jelas kalau menurut saya secara pribadi ini tidak bisa untuk menyalakan sebuah lampu LED DC karena di sini sudah berbeda sahabat ya. Di sini ada primer, sekunder, di sini ada juga feedbacknya. Ini terdiri dari 6 kaki yang di sini lilitan sendiri berhubungan 2 ini. Kemudian yang di sini juga berhubungan sendiri, yang di sini juga berhubungan sendiri. Meskipun ini kita gandeng-gandeng ataupun kita paralel, ini juga tidak akan menyala sahabat. Walaupun kita akan seri, kita temukan ini tidak akan menyala karena lilitan di dalam ini kan berbeda-beda. Yang jelas menurut saya pribadi ini tidak bisa untuk menyalakan dari sebuah lampu LED DC. Akan tetapi seandainya sahabat ada yang bisa untuk menyalakan ini ya, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita berbagi bersama ya sahabat. Saya juga ingin tahu. Ini saya belum mencoba. Cuman kalau secara logika, secara akal ini nggak bisa sahabat ya. Itu karena kalau lilitan untuk induktor untuk menyalakan sebuah lampu LED itu sendiri itu lilitannya searah sahabat ya, seperti ini. Jadi lilitannya hanya satu arah. Cukup 2 kabel ini aja. Jadi induksinya itu ya hanya ke lampu itu sahabat ya, ataupun ke LED. Kalau ini induksinya kemana-mana sahabat yang jelas. Terus jumlah lilitan ini juga sangat berpengaruh karena jumlah lilitan ini yang segini kecil ini terdiri dari 3 lilitan. Ini lilitan sendiri, ini lilitan sendiri, ini lilitan sendiri. Meskipun ini kita seri, kita temukan, saya yakin nggak bisa menyala sahabat ya, karena posisi letak daripada gulungan ini, kumparan ini sendiri ini tidak teratur. Ada yang di dalam, di tengah, dan di luar. Sedangkan kalaupun induktor ini kan hanya 1 lilitan yang dililit pada keren ataupun kumparan.
Nah itu ya, dan ini sangat pengaruh. Kalaupun ini lilitannya juga sedikit, saya yakin ini kalaupun bisa menyala mungkin bisa, tapi melerik yang jelas seperti itu karena kayak setengah konslet sahabat ya. Ini jumlah lilitan juga kan tidak bisa diukur dengan menggunakan alat ya sahabat ya. Jumlahnya berapa kan enggak, jumlahnya kan sama ya, kurang lebih sekitar 5 ohm apa berapa itu, semua bersama. Jadi kita agak sedikit kerepotan kalaupun mengukur ini ya. Yang jelas menggandeng itu aja lah, yang gandeng. Dan untuk lilitan ini sendiri sangat berpengaruh. Seandainya lilitan ini sedikit biasanya tidak nyala ataupun bisa ini mematikan LED sahabat ya. LED-nya bisa mati, bisa pecah. Jadi kumparan itu kan semakin banyak ya, semakin banyak lilitan pada kumparan itu semakin besar kuat arus yang ditimbulkan. Nah kalau ini lilitannya sedikit ya arusnya juga mungkin sedikit sahabat ya. Saya kira ini lilitannya cuma sedikit sahabat ya, karena ini cuma segini, baritnya aja cuma segini. Ini yang kotak. Ini kalau secara pribadi saya sahabat ya. Karena lilitan itu berpengaruh ya sahabatnya, itu ya. Jadi semakin besar lilitan pada kumparan itu semakin besar arus yang dikeluarkan. Nah itu, ini barusan saya lepas. Ini akan saya coba ya sahabat biar tidak penasaran ya. Saya yakin ini kalaupun menyala tetap menyala, tapi yang jelas mungkin setengah kayak konslet. Ini menyala ya, pakai ini ya, pakai dripper ini sahabat ya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita colokkan, itu ya. Yang penting nyala, itu ya. Nah setelah itu nyala kita akan lepas induktornya. Induktornya akan kita lepas, akan kita gantikan menggunakan ini sahabat ya. Ini yang bekas trapo ini ya, kita ambil untuk sekundernya aja ya, yang sini ya, yang kakinya agak panjang. Untuk primernya nggak usah, terus ini untuk feedbacknya juga nggak usah. Jadi kita ambil contoh satu aja ya, kita solderkan di sini. Kemudian kita solder di sini. Lepas lagi nih. Ini ya. Kita kasih di sekundernya sahabat, di sini dengan di sini. Di sini satu, di sini satu. Kita akan coba apakah menyala. Kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita colokkan. Itu seperti itu sahabat, kayak konslet ya. Setengah watt aja nggak ada, jangankan setengah watt, 1/4 watt nggak ada tuh. Seperti itu ya. Jadi ini fix sahabat ya, ini nggak bisa, meskipun ini kita seri berbentuk apapun saya yakin nggak bisa, karena ini bukan tempatnya untuk menyalakan sebuah LED AC ataupun LED DC, karena ini berbeda lilitan. Dan ini jumlah lilitan juga tidak sama, karena jumlah lilitan ini ada 3 buah lilitan. Di sini ada primer, sekunder, dan feedback. Jadi ini tidak bisa ya sahabat ya. Yang bisa ya seperti ini, karena ini lilitannya menggunakan searah ya, udah disesuaikan, jadi ini berbeda sekali. Kalau yang ini menyala sahabatnya, kalau yang menggunakan induktor asli menyala. Jadi kalau induktor yang bekas ataupun bekas trapo dari sebuah charger HP ini tidak bisa untuk menyalakan sebuah lampu LED DC. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan kepada sahabat, walaupun ini sedikit
Tapi yang jelas biar tidak ada rasa penasaran, ini ya pembuktiannya tidak bisa ya, terkecuali ini sahabat lepas semua kemudian dililit kembali dengan searah, itu kemungkinan besar bisa menyala. Ya ini ya sahabat yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Namun saya tidak menutup kemungkinan dari sahabat-sahabat sekalian, seandainya sahabat ada yang bisa menggunakan trafo ini ya, pengganti sebagai induktor untuk menyalakan sebuah lampu LED DC, tulis di kolom komentar, nanti kita berbagi bersama. Niat saya hanya ingin berbagi dan belajar bersama. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya sahabat ya. Apabila dalam saya memberikan sebuah tutorial ini mungkin banyak salah dan keliru, ya saya atas nama pribadi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.